Hai semua, kembali lagi bersama saya Bu Amel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Amel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi teks laporan percobaan ya, seperti di video sebelumnya. Buat kamu yang belum nonton videonya, silahkan kamu cek dulu videonya, kamu pelajari dulu video sebelumnya supaya mempermudah kamu dalam memahami video kita kali ini ya, materi pembelajaran kita kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja pembelajarannya. Materi kita kali ini adalah mengenai struktur teks laporan percobaan. Ya, apa kalian masih ingat struktur teks itu apa? Ya, buat kamu yang masih ingat berarti ingatan kamu bagus. Oke, yang namanya struktur teks itu adalah bagian-bagian dari teks. Sekarang untuk materi kali ini kita belajar mengenai teks laporan percobaan. Artinya yang kita pelajari adalah bagian-bagian teks laporan percobaan. Ya, seperti ketika kamu di kelas 7 dan kelas 8 kita juga sering membahas mengenai yang namanya struktur teks ini. Nah, untuk struktur teks laporan percobaan itu terdiri dari 5 bagian. Ya, apa saja 5 bagian itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagian tujuan. Yang kedua adalah alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, hasil. Dan yang terakhir adalah simpulan. Kita bahas mulai dari tujuan, ya. Tujuan, di dalam tujuan ini yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah maksud atau keinginan dari si peneliti, ya. Jadi, apa yang diharapkan dari penelitian ini? Struktur teks yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan di sini maksudnya adalah alat apa saja yang digunakan di dalam penelitian dan bahan apa saja yang digunakan dalam penelitian. Penelitian di sini yang dimaksud adalah percobaan. Ya, jadi semua alat dan semua bahan yang diperlukan dan digunakan di dalam penelitian. Yang ketiga adalah tahapan. Ya, tahapan di sini adalah proses tahapan kegiatan percobaan, ya. Jadi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan ini harus ditulis atau dilakukan secara urut. Jadi tidak bisa diacak atau dibolak-balik. Kenapa? Karena ketika diacak atau dibolak-balik maka akan gagal percobaannya. Struktur teks yang keempat adalah hasil. Hasil di sini, yang dimaksud dengan hasil di sini adalah uraian mengenai hasil dari percobaan. Apakah percobaan itu berhasil atau percobaan itu tidak berhasil? Apakah percobaan itu mendapatkan hasil yang baik atau yang kurang baik, seperti itu. Nah, struktur teks yang terakhir, yang kelima adalah simpulan. Yang dimaksud dengan simpulan di sini adalah apa hasil akhir dari percobaan atau penelitian itu. Bagaimana mengenai struktur ini? Apa kalian paham? Ibu ulangi ya, yang namanya struktur teks laporan percobaan itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian tahapan-tahapan, kemudian hasil dan simpulan. Tujuan ini berisi mengenai apa tujuan atau apa yang diinginkan oleh si peneliti, ya. Kemudian alat dan bahan adalah semua alat atau bahan yang berkaitan dengan penelitian. Tahapan-tahapan adalah tahapan kegiatan atau tahapan prosesnya. Kemudian yang keempat, hasil. Ini adalah apa hasil yang didapat setelah percobaan. Dan simpulan terakhir, simpulan ini adalah apa simpulan atau uraian akhir
dari percobaan itu. Bagaimana? Semoga kalian paham ya. Sekarang kalau tadi sudah kita bahas mengenai materinya, sekarang coba kita mengidentifikasi teks ya. Ibu punya satu teks di sini. Ini dia teksnya, baterai alami dari kentang. Nah, Ibu akan bacakan teks ini. Kemudian setelah dibacakan, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari teks ini ya. Jadi mana bagian tujuannya, mana bagian alat dan bahannya, mana bagian tahapan-tahapannya, hasil dan simpulannya. Sebelum itu kita bersama-sama baca dengan seksama. Baterai alami dari kentang. Pernahkah Anda mengalami mati lampu? Rasanya tidak enak jika harus beraktivitas dalam kegelapan. Selama ini, listrik yang Anda gunakan tentu masih menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Suatu saat, sumber energi itu akan habis. Oleh karena itu, sebuah energi alternatif sangat diperlukan untuk menghindari krisis energi. Percayakah Anda jika alam ini sebenarnya memiliki banyak sumber energi? Ada sebuah energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Berikut adalah percobaan tentang kelistrikan yang dapat Anda coba di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan: kentang, lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Untuk mengganti tembaga dan seng, ini dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang dengan jarak beberapa mili atau senti. Jangan disatukan. Jepitkan kabel pada tiap-tiap lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Yang ketiga, perhatikan nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, coba dibalik. Jika lampu tidak menyala juga, silahkan tambahkan kentang tersebut agar arus listrik bertambah besar. Setelah langkah-langkah terlaksana, kini Anda memiliki salah satu energi alternatif. Jika terus dikembangkan, energi alternatif ini tidak menutup kemungkinan menjadi energi yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir seperti halnya baterai lampu senter. Kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Getah kentang itu memengaruhi logam-logam itu. Secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh karena itu, susunan seperti ini disebut elemen galvani. Karena yang pertama kali mengamati proses ini dalam eksperimen ialah seorang dokter dari Italia bernama Galvani. Ya, bagaimana? Apa kalian sudah paham mengenai teksnya? Ibu harap semuanya sudah paham dan sudah mulai menerka-nerka mana bagian tujuan, mana bagian alat dan bahan, mana bagian tahapan-tahapan, mana bagian hasil, dan terakhir mana bagian simpulan. Nah, sekarang mari kita cocokkan ya. Mari kita cocokkan saja mulai dari tujuan. Nah, bagian ini disebut dengan bagian tujuan. Kenapa disebut dengan bagian tujuan? Ya betul, karena berisi mengenai keinginan atau maksud yang ingin dicapai oleh si peneliti. Ya, apakah sama jawabannya? Nah, sekarang bagian alat dan bahan. Ini khas sekali ya di bagian alat dan bahan, maka di sana ditampilkan ada alatnya dan ada bahannya. Nah, bagian ini disebut sebagai bagian alat dan bahan. Ya, bagian yang ketiga adalah tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan maka secara kasat mata kita bisa lihat ya. Kenapa? Karena di sana terlihat ada urutan. Di sana ada urutan 1, 2, 3, 4 ya, yang merujuk kepada tahapan atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Nah, bagian ini disebut dengan bagian tahapan-tahapan. Bagian yang keempat adalah bagian hasil. Nah, ini dia bagian hasil. Di dalamnya terdapat hasil. Ya, ada uraian mengenai hasil dari percobaan atau penelitian ini. Terakhir,
Ini adalah bagian simpulan. Pada bagian ini berisi mengenai simpulan dari teks dari teks tersebut ya. Ya. Sampai di sini materi kita kali ini. Apa kalian paham? Semoga kalian semua paham. Kalau seandainya kamu tidak paham, maka silahkan ulangi lagi videonya. Kemudian pelajari lagi sampai ya kira-kira kamu menguasainya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kamu ajukan pertanyaan di WA grup kelas kita atau di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.